Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Karisa. Calon Presiden Prabowo Subianto menyatakan ucapannya soal etika di Rakornas Gerindra merupakan hal biasa yang tidak perlu dibesar-besarkan. Sedangkan Gerindra menegaskan pernyataan tersebut merupakan candaan Prabowo dan bukan diarahkan pada capres tertentu. Pernyataan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto soal etika jadi pembicaraan di media sosial. Prabowo menegaskan, pernyataan itu disampaikan di forum internal Partai Gerindra. Prabowo menilai ucapannya itu sebagai hal biasa sehingga tidak perlu dibesar-besarkan. Itu kan di antara keluarga, ya kan? Tapi biasa orang Indonesia kan cari-cari mau dibesar-besarkan itu di antara keluarga kita bicara, dan itu kan bicara orang Banyumas biasa lah bicara-bicara seperti itu. Nggak usah dibesar-besar. Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, ucapan soal etika di Rakornas Partai Gerindra merupakan candaan Prabowo. Sufmi menegaskan, pernyataan itu tidak ditujukan pada calon presiden lain. Ya kami biasa kalau terbuka bercanda tuh biasa, gitu loh. Oh nggak ada, kita itu biasa bercanda-canda terbuka, tuh nggak ada jaim-jaim kalau di internal itu. Nggak ada dia ngaku nyindir Pak Anies. Nggak ada, dia cuma ngomong ya kita nyindir sedikit-sedikit, tapi kan nggak ngomong Pak Anies kan. Ada nggak? Nggak ada. Menanggapi pernyataan Prabowo soal etika, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengatakan, pemimpin harus punya etika. Anies menyebut, jika pimpinan tidak mengikuti etika, akan diikuti bawahannya. Iya, memang etika itu harus mulai dari kepala. Betul ya? Kalau kepalanya pegang etik, bawahnya pegang etik. Kalau kepalanya tidak pegang etik, apalagi bawahnya. Jadi etik dan kepala itu memang jadi satu. Bolehnya dari atas. Ketika keteladanan dikerjakan, bila yang di atas menunjukkan keteladanan, insya Allah ke bawahnya akan menjalankan hal yang sama. Sementara calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menyerahkan pada masyarakat untuk menilai sosok calon pemimpin dari karakternya. Enggak lah, saya kira masyarakat bisa menilai. Makanya saya berikan pesan kepada warga untuk kita pakai kalimat-kalimat itu. Dan tentu saja dibuka saja. Kalimat bagus, tidak black campaign, tapi negatif campaign boleh. Umpama tidak percaya pada skor masing-masing, tidak percaya pada data dan fakta, boleh. Tampilkan, biarkan data beradu. Karena lagi-lagi semua akan melihat masing-masing karakter selama proses kampanye ini berjalan. Saat berpidato di Rakernas Gerindra Jumat lalu, Prabowo Subianto mengomentari pertanyaan soal etika. Sebelumnya, dalam debat pertama Capres, Prabowo ditanya soal etika oleh calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan. Tim Liputan, Kompas TV. Sudah pernyataan Capres Prabowo soal etika di forum internal Gerindra viral di media sosial. Pernyataan itu direspons Capres lain. Kita bahas isu ini bersama juru bicara TKN Prabowo Gibran, Wihadi Wianto, yang sebentar lagi bergabung, dan juga juru bicara Timnas Anies Muhaimin, Andi Sinulinga. Selamat malam, Mas Andi, juga Pak Wihadi. Selamat malam. Selamat malam, Mas Andi dulu yang sudah terhubung. Jadi kalau Pak Prabowo sudah bilang tegas bahwa itu hanya kelakar di forum internal saja sebagai candaan kepada para kader, harusnya tidak usah ditanggapi, seriuskah menurut Anda? Ya kita nggak pernah menanggapi pernyataan Pak Prabowo itu. Boleh dicek aja. Ada nggak tanggapan kita terhadap itu, kecuali yang memang ketika ditanya para jurnalis, para wartawan juga Pak Anies menjawabnya kan jauh lebih substantif kan, bahwa etik itu memang ada di kepala itu. Kepala ini kan menuntun kita kan, makanya letaknya di atas tuh dia sangat terhormat sekali gitu. Kalau kepalanya bagus, pikirannya bagus, itu outputnya menjadi perilaku, menjadi culture juga bagus. Nah, pemimpin itu adalah guru, pendidik, dan setiap guru adalah pemimpin, itu kata Bung Hatta itu. Nah karena itu buruknya pemimpin tuh ada yang ikutin tuh.
Jadi pemimpin tuh buruk aja ada yang ngikutin. Nah kan bagusnya benar gitu ya. Jadi dia buruk aja diikutin. Salah aja ditepuk tanganin tuh kalau pemimpin tuh. Salah pasti ada yang tepuk tangan tuh. Salah. Padahal salah gitu misalnya itu. Nah eh, diskursus itu kan yang disampaikan Pak Anies lebih dalam gitu ya. Maksudnya soal nggak menyinggung hal-hal yang begitu. Karena kalau di kita sih anggap debat itu udah selesai. Hmm. Udah seminggu lebih Jadi kan. konteksnya yang disampaikan Pak Anies ini, Mas Andi tidak mengomentari hasil dari debat, misalnya menyampaikan etika ini di Sulsel sama di Aceh Timur tadi, konteksnya tidak menyindir juga capres lain? Kalau konteksnya jelas terkait dengan Pak Prabowo karena ada pertanyaan wartawan. Jadi kan wartawan kan bertanya karena Oke. itu viral kan di Media sosial. media sosial. Jadi begini, kami meyakini dalam komunikasi itu ada yang kita kenal dengan nama irreversible gitu. Jadi sesuatu yang sudah terkeluar di publik itu nggak bisa kita tarik lagi. Nah jadi biarkan saja publik yang menilai, walaupun Pak Prabowo kan sudah menyatakan bahwa itu bercanda jangan dibawa ke hati. Ya sesama keluarga besar, juru-juru bicaranya termasuk elit-elit partainya juga mengatakan itu bercanda, walaupun ada elit partai yang lain yang mengatakan tidak bercanda, gitu loh. Bahkan lebih tajam lagi Pak Prabowo itu yang menjadikan Anies jadi gubernur misalnya, uangnya ratusan miliar disumbang gitu-gitu kan jadi. Itu aja kan sebenarnya nggak kita komentari karena saya yakin publik tahu, masyarakat Jakarta tahu bahwa Anies itu jadi gubernur itu pertama itu takdir Tuhan, yang kedua dorongan masyarakat. Nggak bisa Pak Prabowo dan Gerindra sendiri yang menjadikan Anies sebagai gubernur DKI, nggak ikut Gerindra dan Pak Prabowo ya gitu. Tapi kemenangan Anies itu adalah kemenangan warga Jakarta, nggak bisa diklaim sebagai kemenangan Pak Prabowo. Oke. Nah klaim-klaim kayak begitu kan sebenarnya kami juga nggak pernah komentari kan. Coba aja lihat periksa di media massa. Pak, yang kita ingin dengar bagaimana dari sisinya Pak Prabowo, tim Pak Prabowo dan Mas Gibran akan bergabung. Pak Wihadi Wianto sesaat lagi tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Mas Andi juga tetap bersama kami ya. Kami kembali sesaat lagi. Siap. Kita akan bahas lagi bersama dengan juru bicara TKN Prabowo Gibran, Pak Wihadi Wianto, dan tadi sudah bergabung juga juru bicara Timnas Anies Mohaimin, Andi Sinulinga. Saya ke Pak Wihadi, jadi tolong dijelaskan. Kalau tadi kata Mas Andi kan pernyataan Pak Anies di Aceh dan di Sulawesi Selatan yang mengomentari soal etika itu dari kepala sampai ke ekornya ini karena ditanya oleh wartawan soal pernyataan Pak Prabowo yang viral. Nah kalau dari sisinya Pak Wihadi seperti apa sih sebenarnya konteksnya? Jadi begini, pertemuan Pak Prabowo itu kan pertemuan internal dari keluarga besar Gerindra, karena itu adalah momen di mana kita melakukan konsolidasi dan rakornas. Jadi di situ adalah ketua-ketua DPC, anggota-anggota DPRD, dan semuanya dalam satu keluarga. Dan dalam hal ini, apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu adalah penyampaian bagaimana keakraban kepada seorang Pak Prabowo sebagai ketua umum dengan anak buahnya, dan apa yang disampaikan itu tanpa masuk mencaci maki atau apa, bahkan itu kesan adalah merupakan suatu guyonan saja. Artinya itu bercandaan aja antara Pak Prabowo dengan anak buahnya yang mengatakan hal-hal seperti. Jadi saya kira ada candaan dan ini suatu hal yang biasa. Jadi kalau itu dibawa seakan-akan bahwa itu adalah merupakan cerminan, itu juga bukan begitu, karena kata-kata yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu kan biasa disampaikan oleh orang-orang biasa. Artinya setiap saat kita dengan keakraban kita, itu kadang-kadang kita juga mengeluarkan kata-kata yang disampaikan seperti Pak Prabowo. Dan kita lihat momennya di situ pada saat Pak Prabowo mengatakan itu semuanya ketawa. Artinya ketawa itu kan ada suatu hal yang memang bukan sesuatu hal yang serius. Dan Pak Prabowo bukan seorang yang sedang marah, tetapi sedang bercanda. Jadi saya kira mungkin kita harus mempersepsikan bahwa itu tidak ada kaitannya dengan masalah etika atau apa. Itu kan hanya bagaimana candaan dalam satu rapat. Dan saya kira itu biasa terjadi. Artinya terjadi dengan mungkin rapat-rapat internal itu sering terjadi dan bukan hanya di Gerindra saja. Dan kalau kita lihat ini kan rapatnya rapat yang keluarga besar, tidak mengundang orang luar, artinya tidak ada satupun, bahkan Mas Gibran pun juga tidak kita undang, kemudian partai koalisi pun juga tidak ada. Jadi ini benar-benar adalah persaudaraan kita semuanya. Baik.
Jadi ditekankan bahwa ya itu konteksnya kelakar dan ditegaskan juga bahwa etika ini dijunjung oleh masing-masing calon presiden termasuk Pak Prabowo dan juga Mas Anies yang saat ini ada di forum Sapa Indonesia Malam. Para juru bicaranya, terima kasih banyak atas penjelasannya malam hari ini Pak Wihadi Wirianto, terima kasih Mas Andi Sinulinga, sehat selalu.